Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasgiana Fitri, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman. Saya akan mempresentasikan mengenai standar audit 300 atau biasa kita sebut SA 300 tentang perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. SA 300 ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pendahuluan, yang kedua ketentuan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Pendahuluan meliputi ruang lingkup, peran dan saat perencanaan, dan tanggal efektif. Ruang lingkup. Standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor untuk merencanakan audit atas laporan keuangan. SA ini ditulis dalam konteks audit berulang. Pertimbangan tambahan dalam perikatan audit tahun pertama diidentifikasi secara terpisah. Selanjutnya, peran dan saat perencanaan. Perencanaan suatu audit melibatkan penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan tersebut dan pengembangan rencana audit. Manfaat audit atas laporan keuangan adalah membantu auditor untuk mencurahkan perhatian yang tepat terhadap area yang penting dalam audit, membantu auditor untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang potensial secara tepat waktu, membantu auditor untuk mengorganisasi dan mengelola perikatan audit dengan baik, membantu dalam pemilihan anggota tim perikatan dengan tingkat kemampuan untuk merespon risiko yang diantisipasi, memfasilitasi arah dan supervisi atas anggota tim perikatan, membantu dalam pengkoordinasian hasil pekerjaan yang dilakukan oleh auditor komponen dan pakar. Tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten, 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Penerapan dini dianjurkan untuk entitas lain emiten. Selanjutnya, tujuan. Tujuan auditor adalah untuk merencanakan audit agar audit tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif. 2. Ketentuan. Keterlibatan anggota tim perikatan utama. Rekan perikatan dan anggota tim perikatan lainnya harus dilibatkan dalam perencanaan audit, termasuk merencanakan dan berpartisipasi dalam diskusi di antara anggota tim perikatan. Aktivitas awal perikatan. Auditor harus melakukan aktivitas-aktivitas berikut: melaksanakan prosedur yang dipersyaratkan oleh SA 220 tentang keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan audit tertentu, mengevaluasi kepatuhan terhadap ketentuan etika yang relevan, menetapkan suatu pemahaman atas ketentuan perikatan. Aktivitas perencanaan. Adapun aktivitas perencanaan meliputi mengidentifikasi karakteristik perikatan yang mendefinisikan ruang lingkupnya, mempertimbangkan faktor-faktor yang menurut pertimbangan profesional auditor, memastikan sifat, saat, dan luas sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan perikatan. Memastikan tujuan pelaporan perikatan untuk merencanakan waktu audit dan sifat komunikasi, mempertimbangkan hasil aktivitas awal perikatan. Auditor harus mengembangkan suatu rencana audit yang mencakup sifat, saat, dan luas prosedur penilaian risiko yang direncanakan, serta audit lanjutan yang direncanakan pada tingkat asersi, prosedur audit lainnya yang direncanakan yang harus dilaksanakan agar perikatan tersebut memenuhi ketentuan. Aktivitas perencanaan lainnya adalah auditor harus memutakhirkan dan mengubah strategi audit secara keseluruhan dan rencana audit jika diperlukan selama pelaksanaan audit. Auditor harus merencanakan sifat, saat, dan luas arah, serta supervisi atas anggota tim perikatan dan penelaahan atas pekerjaan mereka. Selanjutnya, auditor harus memasukkan dokumentasi audit, yaitu strategi audit secara keseluruhan, rencana audit, dan setiap perubahan dalam perikatan audit. Kesimpulan. Dalam perencanaan audit atas laporan keuangan, tim audit harus terlibat dalam perikatan utama, melaksanakan aktivitas awal perikatan, melaksanakan aktivitas perencanaan, melakukan dokumentasi audit selama proses audit, dan melakukan pertimbangan tambahan dalam perikatan audit tahun pertama. Sekian paparan saya mengenai standar audit 300. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.